Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat di atas sunnah. Pemirsa sekalian, kita akan mengangkat tema yang sangat viral. Ini mungkin akan beberapa tahun ke depan akan terus berulang dan harus kita cari solusi dari kasus yang viral ini, yaitu kasus apa? Judi online. Nah, ini judi online temennya pinjol nih. Nanti kita tanya dengan narasumber kita kali ini, yaitu Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala. Tapi kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Walafiat. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Semoga Ustadz, keluarga dan tim semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan terus berjuang di atas dakwah sunnah dan juga pendidikan sunnah insya Allah Ustadz. Baik Ustadz, ini sebulan terakhir ini Ustadz, ada data yang kami tampilkan. Nah ini di layar kaca kita lihat akibat judi online dari 8,8 juta warga Indonesia, 4.000 pasangan cerai Ustadz karena judi online. Terus yang selanjutnya PPATK mengangkat kecurigaan di kuartal pertama 2024 ada 14.475 transaksi mencurigakan. Masya Allah. Yang kalau dinominalkan 2023 saja setahun full itu transaksi mencurigakan 300 triliun. Nah, sekarang 600 triliun, Ustaz. Itu kuartal pertama. Kuartal akhir ini, tadi kita baca data, ada 900 triliun, Ustaz. Ini semuanya berbackground judi online. Dan juga tadi kita telusuri lagi, rupanya para pusat-pusat judi online ini, jadi yang punya gawean judi online ini ada di 4 negara ASEAN, Ustaz. Filipina, Singapura, Laos, dan juga Myanmar. Nah ini perlu kita cari solusi dari Ustadz selaku tokoh agama, terutama kita umat Islam ya. Bagaimana Ustadz melihat bencana nasional ini Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka menanyakan, meminta fatwa. Memang ada masalah. Berarti dari sini judi itu adalah perkara jahiliyah yang paling marak. Makanya ketika masyarakat jauh dari Islam, ini penyakit bisa balik lagi. Dan Allah katakan, Qul fihima ithmun kabir. Itu kan gitu. Katakan Muhammad, di dalam khamr dan judi itu adalah dosa yang besar. Allah tidak mengatakan azim, tapi kabir. Ya. Karena besarnya itu secara kuantitas sama kualitas. Wa manafi'u linnas, ada manfaatnya, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar, bahayanya lebih besar. Bahkan ada satu tafsir yang menarik dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya. Wa manafi'u linnasi, maksudnya adalah yadhunnunaha, mereka sangka ada manfaat, gitu ya. Jadi jangan ada pikiran bahwa judi khamr itu ada manfaat secara faktual. Yadhunnunaha, mereka itu menyangka. Gitu. Tapi andaikan persangkaan itu benar, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu kan gitu. Makanya Allah memberikan solusi, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka menanyakan apa yang mereka infakkan. Nah gitu. Qulil af. Jadi solusi di antara sekian solusi judi adalah menyebarluaskan infak. Insyaallah. Itu. Jadi bukan sekarang ini solusi ekonominya ditingkatkan, atau apa namanya perekonomian, bahkan
orang-orang yang terlibat judi itu faktanya itu bukan orang-orang kaya raya. Iya, iya. Itu soal mental judi itu. Makanya disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran lagi di dalam surat Al-Maidah kan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu. Jadi sesungguhnya khamr ini termasuk perbuatan syaitan. Syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hindari kalau kamu ingin beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menekankan kalau kamu tidak ingin rugi, tidak. Karena di sini, Masya Allah, Allah memberikan satu kabar gembira. La'allakum tuflihun, keuntungan besar bagi orang yang bisa menghindarkan dirinya dari judi. Kenapa? Karena judi itu nyandu. Judi itu lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Makanya dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ayat berikutnya, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Innama syaitan, sesungguhnya syaitan itu menghendaki kalian permusuhan sama pertikaian. Maka lihat aja sekarang dendam-mendendam antara pelaku judi, antara bandar, antara sekarang pelaku dengan bandar, itu mangkelnya itu nggak akan bisa selesai sampai mati. Walaupun nampaknya mereka ada kerjasama, tapi kerjasama jahat, kerjasama kriminal, tapi hatinya Allah tidak menutup-nutupi. Bahkan di situ Allah secara terang-terangan mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum, bagi kita ya ini secara basyariah menimbulkan permusuhan, tapi secara kita itu Islamiyah wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, ya, memberikan satu benteng kuat menghalangi kita zikir kepada Allah dan salat. Itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akhir daripada ayat itu la'allakum tatafakkarun, supaya kita itu mencoba menggunakan akal sehat. Apa sih manfaatnya judi? Apalagi tadi coba lihat kerugiannya. Perceraian begitu masif. Harta kekayaan ludes. Mungkin kalau kita lebih dalam lagi pertikaian antara mereka di tengah masyarakat. Belum lagi nanti pelaku-pelaku yang kalah itu membabi buta, mengembalikan dana dengan mungkin mencuri, merampok. Masya Allah. Pinjol tadi juga, Ustaz. Iya, tidak akan bisa terkendali dengan baik. Itu, ya. Masya Allah. Oke, baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ini yang menariknya lagi gini, dari tadi 8.800.000 warga Indonesia, itu mayoritas umat Islam, Ustaz. Penyebabnya apa kira-kira ini, Ustaz? Umat Islam, Ustaz? Ya, inilah yang kita sayangkan. Ya. Kenapa mayoritas yang tercebur ke dalam judi ini umat Islam? Simple. Mereka tidak diajak untuk menghayati ajaran mereka yang sebenarnya. Mereka ngumpul ngaji hanya diajak untuk joget-joget selawat. Mereka ngumpul di suatu tempat hanya sekedar guyonan cekakak-cekiki. Bahkan kalau kita lihat, ustadz itu kadang lebih gayeng daripada pelawak. Lebih seru daripada pelawak. Sehingga di sini tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Bahkan kalau kita lihat sekarang acara-acara yang di TV antara pelawak dengan ustadz, apa bedanya? Bedanya mereka itu fasih mengucapkan salam mungkin ustadz itu. Atau gelar-gelarnya aja. Entah Gus, entah Kiai. Tetapi semuanya menjauhkan umat Islam dari ajaran yang murni. Nggak ada lagi cara yang tepat. Kecuali agama kita ajarkan secara baik kepada mereka. Karena
Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Kan gitu. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, syariat Allah, ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan berikan petunjuk, tidak tersesat, tidak tergelincir, terutama dalam masalah perjudian. Apalagi Rasulullah SAW juga mengatakan kan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati," kan gitu. Dan kalau kita lihat al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dan di antara sekian haram yang paling jelas itu adalah judi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan teks-teks yang vulgar kalau kita bisa katakan. Makanya kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, taraktukum 'alal mithlil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Sama. Halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Ya, yang syubhat itu sangat kecil, dan itu masalah-masalah ijtihad pelik, dan itu hanya di tangan para ulama. Adapun haramnya judi, haramnya khamr, haramnya daging-daging seperti babi, bangkai, itu setara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan satu perangkat baik yang lunak maupun yang keras untuk menghasung umat Islam itu jauh dari judi. Permasalahannya ini nggak nyampe ke mereka, hidayah belum nyampe ke mereka. Akhirnya umat Islam yang macam seperti ini hanya menjadi pembenar apa yang dikatakan oleh Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah bagi orang-orang kafir. Apa? Fitnahnya mereka meyakini benarnya agama mereka yang salah dan sesatnya agama kita yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Ya. Baik Ustaz, kalau ditelisik Ustaz, zaman Rasulullah ini Ustaz, ada gak Ustaz kasus judi zaman itu, terus bagaimana para sahabat atau orang manusia pada saat itu bertobat dari judi itu Ustaz? Ya, intinya kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati dan didasarkan atas keyakinan yang berilmu, bukan keyakinan yang fanatis, berilmu alias keyakinan itu didasarkan atas ilmu yang benar, maka orang itu akan mudah meninggalkan. Seperti mudah meninggalkan khamr, rokok, macam-macam kan gitu. Baik. Nah, supaya Anda sekalian, untung juga itu neraka, rugi juga apalagi dunia akhirat. Saya hadirkan satu ayat di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jelas uang yang Anda dapatkan dari perjudian itu adalah memakan harta orang lain, peserta lain, penjudi lain secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Maka solusi yang kedua adalah tijarah. Masya Allah. Jadi infak sedekah kemudian tijarah. Itu ya kan gitu. Ini solusinya. Jadi tidak ada solusi lain. Coba Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masya Allah, barakah. Satu biji menjadi 700, barakah. Dan Rasulullah juga mengatakan, ma naqasat malun min sadaqah. Harta ini tidak akan bakal kurang karena disedekahkan. Makanya di sini, bagi sekarang kita support ya, kita bersyukur negara secara serius menangani judi online, dan mudah-mudahan pelaku-pelaku, bandar-bandar yang mereka ini menjadi sumber. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali penyadaran yang kita lakukan ke tengah masyarakat, penyuluhan yang kita lakukan ke tengah masyarakat, kalau bandar-bandar ini tidak ditangkap. Kemudian sistem mereka tidak kita protect. Gitu. Tanpa itu semuanya, maka
hasilnya akan nihil. Walaupun begitu, ya, kalau kita sekarang ada kemauan yang tinggi, ya, terus kemudian kesatuan yang kuat, kebersamaan yang hebat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah antara institusi pemerintahan ini saling bahu-membahu gotong royong untuk memerang ini selesai. Saya nggak akan kasih waktu sebulan, 1 hari selesai. Masya Allah. Itu masalahnya kemauan, Ya, kan ya. gitu. Betul. Kemudian kita ganti tijarah dan sedekah. Insya Allah dengan cara seperti itu, kehidupan ini menjadi barokah insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Sangat menarik ini Ustaz. Ya. Ini memang kita hadirkan bukunya Ustaz nih, koruptor, neraka sakor menanti koruptor. Karena di sini data yang tadi kita ungkap Ustaz, 14.400 sekian pelanggaran atau transaksi keuangan yang dicurigai itu melebihi data kasus korupsi itu sendiri, Ustaz. Nah, ini Masya Allah ya. Ini kan suatu hal yang ironis. Ya. Di mana kita bahu-membahu berjuang hebat, bahkan institusi-institusi anti rasuah kita berikan anggaran triliunan hanya mendapatkan di bawah nilai judi, sementara di sini ketidakseriusan itu ketimpangan. Itu ya. Maka kalau ingin ekonomi itu kuat, maka pemerintah harus tegas di dalam saluran-saluran yang membuat uang ini inefisiensi. Di antaranya adalah perjudian online, pelacuran online, narkoba. Makanya negara-negara yang maju lihat seperti negara Qatar, negara Emirat, negara Saudi ditutup berat. Ya, nggak ada toleransi. Begitu juga lihat Singapura, sikap mereka terhadap narkoba. Karena dia paham ini akan menghancurkan negara, menghancurkan warga. Apalagi negara Singapura itu kecil. Kalau semua rakyatnya kecanduan narkoba, habis. Kan gitu. Makanya kalau kecanduan judi, habis. Makanya dia tegas. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, contoh-contoh yang faktual seperti ini, hendaknya menjadi pijakan buat negara kita, ya, buat institusi manapun untuk keras memerangi perjudian, ya, dan tidak kalah pentingnya juga karena adanya pinjol ini juga bisa menjadi menjadi penentu atau menjadi satu jaringan juga, rangkaian orang akhirnya terjebur ke dalam pinjol, ini judol. Itu karena dia pinjol nggak bisa mengembalikan, maka pikirannya mungkin kemasukan setan, wah kayaknya saya judi aja kok, dengan 10.000 nanti dapat 5 juta. Udah saya ini ternyata 10.000 pertama nggak dapat, kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya uangnya habis, nggak pernah dapat, lamunan tok yang ada di pikirannya. Terakhir ini Ustadz, yang harus tadi Ustadz sudah sampaikan elemen pemerintah bersatu. Nah, ini yang harusnya jadi pengawas malah jadi pemain Ustadz. Nah, kan ada Komdiji dan seterusnya nih Ustadz. Nah, inilah yang perlu diadakan semacam nasihat, diberikan masukan, dan alhamdulillah dari wakil-wakil kita di parlemen cukup tegas di dalam memberikan masukan-masukan kepada institusi tersebut, dan mudah-mudahan gerakan mereka itu bisa istiqomah dan Allah berikan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan judi ini, ya, dari mulai bandarnya, yang bandar pusatnya, yang mungkin distributornya, yang agennya, sampai pelaku-pelaku yang sekarang ini menikmati satu barang yang terlaknat. Baik. Gitu. Bukan malah menampung uang 78 miliar di kantongnya gitu, di kantornya. Baik pemirsa, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Sebagai penutup Ustadz, yaitu nilai wasatiyah apa Ustadz yang kira-kira perlu kita terapkan di sini agar kita berdewasa dalam beragama. Iya, inilah yang perlu kita tekankan ke dalam masalah judul ini adalah tawazun, karena ternyata banyak orang-orang yang bersikap pragmatis, materialistis,
konsumtif. Ya. Sehingga dia ingin cepat kaya, ingin cepat mendapatkan uang cash, ingin bersenang-senang. Karena semua ini akan menghasilkan hedonisme. Dan hedonisme itu tidak lain satu aliran yang hidup itu harus bersenang-senang. Yaitu ya. Pokoknya menyenangkan. Itu. Sampai belajar aja suruh menyenangkan. Ya. Ya. Nah, dalam konteks seperti inilah tawazun, keseimbangan untuk memperhatikan dunia akhirat, jasmani rohani, menyeimbangkan antara kebutuhan dunia ini, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kita bersedekah, bersosial. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah i'tidal, teguh tegar. Di atas berbagai macam godaan, fitnah, judi terutama. Ketika seorang mukmin memegang teguh nilai i'tidal, yaitu apa? Teguh tegar di atas kebenaran, maka nggak mungkin tergoda seperti alhamdulillah kita. Alhamdulillah nggak pernah tengok, nggak pernah ini. Dan kita sibukkan, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Sibukkan dengan hal-hal yang baik. Sholat berjamaah, ikut kajian, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, karena pasti Ashabul Kahfi itu anjing bisa mengambil manfaat dari Ashabul Kahfi, padahal anjing. Karena al-mar'u ala dini khalidihi. InsyaAllah dengan cara seperti itu kita akan bisa bertaubat menjauh dari godaan judi yang nyandu tersebut. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Pemirsa sekalian yang ingin membaca karya beliau dan juga teman-teman, saudaraku, yuk kita kembali bertobat ke jalan Allah. Baca buku beliau, temanya atau judulnya tentang Ya Allah Ampuni Aku. Silakan teman-teman bisa memiliki karya-karya beliau dan memesan ke nomor 0811 816600. 0811 816600. Baik, kami yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.